Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Pada video kali ini saya akan mengamati dan membahas sebuah soal AKM pada bagian numerasi untuk level pembelajaran 2 kelas 4 yang pada video sebelumnya telah dibahas untuk kelas 2. Baik, pada pembahasan kita amati bagian-bagian yang akan dibahas. Untuk bagian pertama ini kita akan membahas bilangan, yaitu pada kompetensi representasi, sifat urutan, dan operasi. Pada video selanjutnya kita akan bahas geometri dan pengukuran, dan aljabar, dan data ketidakpastian. Baik, pada video ini saya akan mulai untuk membahas pada bagian yaitu kompetensi representasi. Langsung saja kita buka pada pusmenja.kemdikbud.go.id asesmen nasional yaitu AKM kompetensi minimum pada contoh soal yang sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara mencari contoh soal tersebut. Baik, pada kompetensi bilangan representasi di sini terdapat 3 buah soal, di mana soal ini adalah kompetensinya adalah memahami pecahan dan pecahan campuran positif dengan penyebut bilangan 1 atau 2 angka. Yuk kita lihat bagaimana bentuk soalnya dan pembahasannya. Nah, untuk soal yang pertama ini adalah berbentuk pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 buah persegi panjang, masing-masing persegi panjang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian. Sehingga di sini terlihat arsiran yang berwarna coklat sebanyak 8. Sedangkan di sini ada pertanyaan, jika Andi mendapatkan kue 2/3/7 bagian, berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya? Tentunya di sini terdiri adalah pada bilangan campuran, 2 adalah bulat, tentunya kita memerlukan 2 kotak ini yang harus kita arsir. Sehingga arsirannya bisa kita lihat, kita tinggal tambahkan menjadi 2 bagian dahulu agar lengkap, sehingga mengarsirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga terarsir semuanya di sini. Kemudian untuk arsiran persegi panjang berikutnya dari 7 bagian kita cukup mengarsir 3 dari 7. Kita arsir 1, 2, 3 sehingga berapa banyak kotak putih yang harus diarsir, tentunya kita menghitung dari persegi panjang yang kedua. Kita hitung saja arsiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sehingga jawabannya adalah 9 arsiran. Sehingga ada kunci jawabannya adalah C. Jadi C kita klik ke online. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Perhatikan koleksi stiker milik Anton berikut. Ini ada gambar segi 8 sebanyak 3, kemudian lingkaran berwarna ungu 2, ini oval oranye 2, kemudian persegi 1, kemudian bintang 1. Di sini karena terkait dengan pecahan, maka harus diperhatikan jumlah keseluruhan, yaitu di sini ada 9. Sehingga di sini ada pertanyaan, yaitu dengan milih benar atau salah dari pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, sepertiga stiker Anton berbentuk segi 8. Kita lihat segi 8-nya ada 3, kemudian keseluruhannya ada 9, maka 3/9 dapat ditulis 1/3, sehingga ini adalah benar. Selanjutnya, stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Nah, yang paling sedikit sini terlihat adalah persegi dan bintang, sehingga kalau pernyataannya di sini tertulis hanya paling sedikit hanya berbentuk persegi, maka ini adalah pernyataan yang kurang benar. Sehingga yang benar adalah persegi dan bintang, sehingga di sini kita klik salah, ya. Jadi itulah jawaban untuk pilihan ganda kompleks. Selanjutnya nomor 3, kita lihat pilihan ganda. Di sini perpustakaan sekolah mendapatkan sumbangan buku-buku dari orang tua murid. Sebanyak 30% adalah buku cerita fiksi, kemudian 0,25 buku pelajaran, dan sisanya buku adalah ensiklopedia. Berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka terkait dengan pecahan, maka di sini ada sejumlah utuh, kita bisa mengubah ke dalam persen. Misalkan buku cerita kita tulis 30%,
Kemudian ciri fiksi ini dapat dirubah 0,25 karena dua angka di belakang koma, maka bisa langsung kita tulis 25%. Kemudian sisanya buku ensiklopedia. Tentunya buku keseluruhan yang ada di perpustakaan tadi menunjukkan 100%, sehingga cukup 100% kurangi 30% adalah 70%, kurangi 20% adalah 45%. Jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa, maka 45% dapat ditulis 45/100, sehingga antara pembilang dan penyebut kita bagi 5, sehingga diperoleh 9/20. Maka jawabannya adalah 9/20 bagian. Itu adalah soal pilkada. Di sini ada 3. Kita kembali ke level numerasi soal kelas 4. Soal berikutnya tentang kompetensi mengetahui posisi pecahan pada garis bilangan. Yuk kita lihat, kita klik di sini. Soal yang pertama adalah pilihan ganda, ya, dengan jawaban hanya 1. Di sini ada gambar posisi sebuah rumah Alika pada koordinat B3. Sini B3. Kemudian di bagian kanan ada kompas, yaitu utara selatan. Utara mengarah ke atas, ini selatan ke bawah. Kemudian barat sebelah kiri dan timur sebelah kanan. Setiap kotak sama dengan 1 km. Untuk pergi ke pasar, Alika menempuh 5 km ke arah timur dan 4 km ke arah selatan. Di manakah letak pasar pada peta tersebut? Di sini kita lihat posisi Alika berada pada B3. Tentunya 5 km ke arah kanan, kita ke kanan sebanyak 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga nanti posisinya berada di 8. Kemudian dilanjutkan ke arah selatan, maka di sini kita arahkan ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka posisinya tentunya di sini kita lihat berada, ya, kalau di sini 4 km, dari sini tadi 1, 2, 3, 4. Maka di sini ada di F, sehingga posisinya ada di F8, ya. Jadi dari 3 kotak dari rumah Alika kita bergerak 5 ke kanan, kemudian 4 ke bawah ke arah selatan, maka akan menunjukkan di sini adalah angka 8, F8, ya. Jadi letaknya di sini satunya kurang kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi letak pasar dari rumah Alika itu adalah berada pada F8. Ini di sini bisa dicocokkan dengan kunci jawaban nanti, itu B jawabannya. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Untuk pilihan ganda, Budi memegang angka 61%, kemudian Dinda memegang 0,7, kemudian Ade memegang 0,8, dan Yuda memegang angka 5/9. Kemudian kalimat berikutnya, mereka disuruh berbaris sesuai urutan bilangan yang mereka pegang. Kemudian ada pertanyaan, urutan mulai dari yang terkecil dari paling depan adalah titik-titik. Tentunya di sini kita bisa membuat bilangan ini dalam bentuk persentase sehingga mudah, sehingga di sini bisa kita tuliskan Budi 61%, kemudian Dinda 0,7 ditulis 70%, kemudian Ade memegang angka 0,68 ditulis 68%, sedangkan Yuda angka 5/9 kita nyatakan dengan persen, bisa kita tulis adalah 55%. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil, sehingga yang terkecil itu adalah miliknya Yuda. Jadi kalau kita lihat dari jawaban di sini, kemungkinannya adalah bisa A dan D. Kemudian yang paling depan, ya, dari terkecil dari paling depan, yang paling besar berarti adalah di sini kita lihat setelah Yuda, kemudian Budi, kemudian Dinda, Ade, kemudian Dinda. Maka kita lihat kunci jawabannya adalah A setelah terurut. Baik, selanjutnya soal uraian tertutup pada soal ketiga. Di sini kalimatnya sama dengan soal pada soal sebelumnya.
yaitu Budi memegang angka 61%, Dinda memegang angka 70%. Setelah dirubah 68% dan 55%, mereka disuruh berbaris juga urutan mereka yang pegang. Apabila urutan terdiri mulai dari yang terbesar yang berada di belakangnya AD, kita lihat pada urutan berikut, yaitu kalau tadi adalah Yuda, Budi, Ade, dan Dinda, maka yang terbesar adalah punya Dinda, kemudian di bawahnya Dinda ada Ade, kemudian Budi, dan Yuda. Tentunya yang berdiri di belakangnya Dinda adalah Ade. Sehingga kita lihat di sini, apakah apabila yang terbesar yang berdepan dengan Ade adalah yang di belakangnya Ade adalah jawabannya adalah Budi. Ya, tepat di belakangnya Ade. Kita lanjutkan untuk level, kita scroll ke atas untuk level kelas 2, kelas 8 pembelajaran ini. Setelah pada kompetensi bilangan, ya, pada representasi kita lanjutkan pada bagian kedua, yaitu sifat urutan. Soal ini adalah membandingkan dua pecahan, termasuk membandingkan pecahan dan bilangan cacah. Di sini ada dua soal. Kita langsung buka di sini. Di sini ada soal pilihan ganda kompleks. Nanti ada pernyataan yang dijawab benar atau salah. Di sini ada soal Andi mendapat kue 5/6 bagian dan Susi mendapat 6/7 bagian dari kue yang sama. Nah, di sini ada pertanyaan lebih banyak, lebih sedikit, dan sebagainya. Ini adalah membandingkan dua pecahan. Tentunya membandingkan dua pecahan kita menyamakan penyebutnya, yaitu KPK dari 6 dan 7 adalah 42, sehingga akan nanti diperoleh 5/6 dari 42 adalah 35, kemudian 6/7 dari 42 adalah 36, sehingga bagian Andi lebih sedikit dari bagiannya Susi. Terlihat di sini 7 kali 5 35, 6 kali 6 36. Sehingga pernyataan yang dituliskan di sini, Andi mendapatkan kue lebih banyak. Di sini pastinya adalah karena 7 kali 5 35 punya Andi lebih sedikit, berarti salah. Kemudian Susi mendapatkan kue lebih banyak, jadi jelas benar. Andi dan Susi mendapatkan bagian yang sama. Tentunya tadi tidak mungkin sama kedua pecahan ini, maka adalah salah. Kita pilih salah. Kemudian Andi mendapatkan kue lebih sedikit, sehingga benar. Sehingga jawabannya salah benar salah, kita bisa mulai kunci salah benar salah benar. Sudah jawabannya sama dengan pembahasan ini. Baik, selanjutnya perhatikan garis bilangan berikut. Di sini sudah ada gambar garis bilangan. Kemudian pada masing-masing titik ada bilangan pecahan 1/4, 1/2, kemudian X1 5/4, 3/2, Y2, Z 5/2, 11/4. Nah, pertanyaannya berapakah nilai X, Y, dan Z? Tentunya dilihat dari pecahan ini kita harus menyamakan penyebut dari pecahan ini, yaitu KPK dari 4 dan 2 adalah sama dengan 4, sehingga dibuat pecahan ini semuanya per 4. Sehingga jika kita urutkan 1/4, di sini dapat ditulis 2/4, maka X nanti adalah 3/4. Kemudian di sini adalah 1 dapat ditulis 4/4, kemudian 5/4, 3/2 dirubah menjadi 6/4. Tentunya setelah 6/4 adalah 7/4. Setelah 7/4 maka 8/2, yaitu 2 dirubah menjadi 8/4. Setelah 8/4 adalah 9/4. Sehingga akan terlihat bilangan X, Y, dan Z pada bilangan tersebut adalah 3/4, 7/4, dan 9/4. Sehingga jawabannya adalah C, ya. Ini kunci jawabannya C. Kita kembali ke soal level 2 kelas 4. Setelah tadi membahas membandingkan dua pecahan, sini sudah tadi kembali ke sini. Ya, tadi yang dibahas ini kita kembali lagi. Kita lanjutkan pada kompetensi yang ketiga pada bilangan, yaitu operasi. Operasi yang dimaksud adalah bagaimana operasi pada hasil penjumlahan, pengurangan, pergabungan, pembagian pada dua bilangan cacah. Di sini ada ketentuan maksimal 6 angka. Termasuk menghitung kuadrat dari suatu bilangan cacah maksimal 3 angka, ada 4 soal. Kita lihat bentuk soalnya. Di sini pilihan ganda kompleks. Perhatikan penjumlahan bilangan 5 angka tersebut.
Sehingga di sini terlihat 31732, ini terdiri 5 angka, 6826 dan A juga 5 angka. Pertanyaan di sini adalah berapakah nilai A yang harus kamu ganti supaya hasil penjumlahan tersebut bilangan 6 angka, sehingga di sini tentunya bisa kita coba satu persatu. Misalkan angka 6, 2 ditambah 6 berarti 8, 3 tambah 6 9, 7 tambah 2 9, 8 9 9. Tentunya di sini setelah dijumlahkan 6 tidak bisa menghasilkan 6 angka, jadi jawabannya tidak. Kemudian 7 kita jumlahkan 7, ya ini tadi 8, 2 tambah 7 9, kemudian 9 9 juga tidak bisa. Selanjutnya kita coba angka 8, 2 ditambah 8 adalah 10, kita simpan 1 di sini. 1 tambah 3 tambah 6 10, kita tulis 0, simpan 1 lagi, ini 1 tambah 7 tambah 2 juga 0, simpan 1 di sini. 1 tambah 1 tambah 8 10, kita tulis 0, 1 tambah 3 tambah 6 juga 0. Ternyata jawaban angka 8 bisa menghasilkan 6 angka, jadi ini bisa. Jika kalau sudah 8 lebih kecil bisa, maka tentunya 9 juga bisa menghasilkan 6 angka. Itulah jawaban untuk bagian ini. Selanjutnya kita lihat pilihan ganda kompleks. Di sini ada, perhatikan pada gambar berikut. Di sini ada loser lift, ada lift penumpang tentunya. Bisa ada kapasitas 550 kilo, penumpangnya bisa maksimal 8 orang. Ketentuannya adalah kapasitasnya, maksudnya adalah paling banyak 550 kg. Kemudian di dalam lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Sedangkan di luar lift Andi, Rosa dan Joni, di sini ada gambar. Andi 95 kg, Rosa 85 kg, Joni 35 kg. Di sini ingin masuk ke dalam lift yang sama. Tentunya ingin masuk ke lift yang sama, kita coba satu persatu. Jika kapasitasnya 550, kemudian ada 5 orang yang telah masuk di dalamnya 380, kita jumlahkan Andi dan Rosa. Ternyata jumlahnya melebihi dari 550. Kita lihat penjumlahannya. Maka Andi dan Rosa tidak bisa. Kemudian Andi dan Rosa tidak bisa. Kemudian Andi dan Joni, ya, kita jumlahkan bisa, berarti Andi dan Joni bisa. Kemudian Rosa dan Joni, berarti di sini Joni. Kita lihat kunci jawabannya di pembahasannya di sini. Jadi jawabannya A dan C. Jadi Andi dan Joni bisa, ya. Jadi A dan Joni kita lihat dijumlahkan bisa. Kita lihat soal yang ketiga pada pilihan ganda kompleks. Soalnya sama dengan soal sebelumnya, hanya berbeda di sini. Pernyataan Andi, Rosa dan Joni dapat masuk menggunakan lift secara bersama-sama, ya. Tentunya tadi kalau jika jumlahkan ketiga-tiganya melebihi kapasitas sehingga salah. Kemudian lift sudah tidak dapat diisi lagi. Ini juga jawabannya, ya. Jawabannya adalah juga salah. Mengapa? Karena tidak harus diisi oleh 3 orang, bisa diisi 1 orang. Jadi dan bisa juga di 2 orang. Tapi kalau 3 orang tidak bisa, sehingga lift sudah tidak dapat diisi lagi adalah salah. Baik, selanjutnya bentuk soal uraian. Soalnya tetap seperti soal sebelumnya tentang lift. Tetap kapasitas 550 dengan 8 penumpang. Di dalam lift 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Sedangkan di luar lift Andi, Rosa masuk juga sama. Jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, berapa berat maksimal barang yang dapat mereka bawa? Maka cara mengerjakannya adalah kapasitas 550 kg dikurangi 380, kemudian dikurangi lagi dengan beratnya Rosa dan Joni, sehingga jika dikurangi adalah hasilnya 52 kg. Kita ketikkan di sini dengan 52 kg, ya. Kita cek jawabannya pada pembahasan, di sini juga 52. Itulah caranya, ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke level kelas 2 pembelajaran pada kompetensi operasi. Sekarang yang terakhir adalah
menentukan KPK faktor suatu bilangan caca dan FEB. Di sini hanya satu soal. Sini ada gambar berikut toko sembako. Toko sembako ini dikunjungi oleh pemasok telur setiap 8 hari, pemasok mie setiap 15 hari, pemasok sabun setiap 30 hari. Pada hari Minggu 1 Maret 2020 untuk pertama kali pemasok sabun dan pemasok mie datang bersamaan. Jadi mie dan sabun bersama-sama seminggu sekali pada hari Minggu ke toko sembako. Pada tanggal berapa mereka akan datang bersamaan lagi untuk yang kedua kalinya? Nah, soal ini terkait dengan KPK ya. Karena ini ada keterangan bersamaan lagi. KPK dari 15 dan 30 bisa kita cari dengan cara membuat faktorisasi prima 3 kali 5. Kemudian pemasok sabun 30 hari, 30 hari adalah faktornya 3, 2 kali 3 kali 5. Sehingga jika dicari KPK-nya akan diperoleh yaitu 2 kali 3 kali 5 diperoleh 30 hari. Sehingga jika hari Minggu 1 Maret adalah hari yang pertama bertemu, maka akan bertemu kembali setelah 30 hari. Tinggal kita jumlahkan yaitu tanggal 31 di Maret 2020, sehingga 1 ditambah KPK yang diperoleh pada gambar ini. Kita ketikkan tanggal 31 Maret 2020. Jadi ketik di kotak isian ya. Jadi itulah jawabannya 31 Maret 2020. Nah, mungkin untuk pembahasan dan contoh soal yang ada pada asesmen kompetensi minimum pada level kelas 4 pada video ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan nanti pada video selanjutnya untuk pembahasan geometri dan pengukuran dan aljabar serta data dan ketidakpastian. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi, semoga berhasil untuk mengikuti ANBK pada tahun ini. Jumpa lagi dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.